dipersembahkan oleh Inilah program spesial TV One Menuju Pemilu. Disiarkan langsung dari Jakarta. Panelis pertama kita, pakar komunikasi politik ini dikenal sering mengkritik elit-elit politik dengan gaya humornya. Pria kelahiran Sumatera Barat ini juga memiliki kecintaan terhadap sepak bola. Kita sambut Effendi Ghazali. Panelis kedua kita, sepak terjangnya di dunia entertainment tak diragukan lagi. Bahkan ia telah banyak menyabet bagai macam penghargaan. Selain warawiri di dunia keartisan, ayah dari Rafathar dan Rayanza ini sukses membangun bisnis digital dan rumah produksi bersama sang istri Nagita Slavina. Kita sambut Raffi Ahmad. Narasumber pertama kita, pria yang kerap disapa dengan panggilan Gus Imin, adalah calon wakil presiden urutan pertama. Ia akan berpasangan dengan Capres Anies Baswedan. Selain menjadi ketua umum PKB, kini ia menjabat sebagai pimpinan DPR periode 2019 hingga 2024. Gus Imin juga pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kita sambut Muhaimin Iskandar. Selanjutnya, narasumber kedua kita, profesor di bidang hukum ini merupakan calon wakil presiden urutan 3. Ia akan berpasangan dengan Capres Ganjar Pranowo. Sepak terjang Prof. Mahfud tak diragukan lagi karena ia pernah duduk di 3 lembaga, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Selain pernah duduk sebagai wakil rakyat, Prof. Mahfud MD juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat ini, Prof. Mahfud menjabat sebagai Menko Polhukam. Kita sambut Profesor Mahfud MD. Sekarang kita panggil pembawa acara kita malam ini, Dwi Anggia dan Arif Fadil. Aduh, luar Assalamualaikum biasa ya. warahmatullahi wabarakatuh.
Anggi, kita lagi di forum yang cukup meriah ya. Benar sekali. Luar biasa sekali pada malam hari ini, semangat sekali semua, baik itu peserta, panelis, maupun juga audiens yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Anda semua. Dan yang pasti sudah ada beberapa panelis dan malam hari ini Rivi, selain 2 orang ini yang di depan, juga di hadapan kita sudah ada. Malam hari ini kita salaman dulu dong, ini sudah hadir di sini nih. Saya salaman dulu nih sama Gus Imin, selamat malam, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum Gus. Prof Mahfud, terima kasih. Assalamualaikum Prof. Oke, ini memang ada yang spesial di Menuju Pemilu karena kita menghadirkan para calon wakil presiden. Ini Vi kalau bisa dibilang menyerap aspirasi dari masyarakat. Dialog santai. Betul, dialog santai, dialog interaktif, penuh makna tentunya. Karena kayaknya dialog cawapres ini agak jadi apa ya, perbincangan begini kan ya. Katanya ditiadakan dan segala macam. Nah, TV One malam hari ini dengan spesial akan menghadirkan tentunya. Dan yang paling penting kita harus sampaikan terlebih dahulu, undangan ini kita sampaikan kepada 3 cawapres. Tapi yang mengkonfirmasi untuk hadir malam hari adalah Gus Imin dan Prof Mahfud. Terima kasih, apresiasi yang luar biasa untuk kedua cawapres kita. Karena kenapa Vi? Karena saya dapat informasi ini beliau berdua ini tuh sibuk sekali kan, ini minggu pertama kampanye loh. Sibuk juga mungkin ada sedikit kondisi-kondisi tertentu ya. Betul. Padatnya waktu dan lain sebagainya. Apresiasi kami sekali lagi untuk wakil presiden kita yang hadir di program Menuju Pemilu malam hari. Ya. Nah, Menuju Pemilu malam hari ini berbeda kenapa? Dengan tajuk ini dialog interaktif cawapres mencuri hati kaula muda. Kenapa sih harus dicuri hati kaula muda? Ya, nanti Raffi Ahmad mungkin yang menjawabnya. Kenapa harus gitu ya? Oke, yang pasti ini memang suara anak muda ini 50% lebih. 50% lebih, 52 atau 53% gitu. Di Pilpres 2024. Nah, kita akan cari tahu apa sih kiat jitu dari calon wakil presiden kita untuk bisa menyabet suaranya anak muda. Betul sekali. Dan kita tanpa membuang-buang durasi ya. Nah, ini kita akan hadirkan atau berikan kesempatan pemirsa dan juga audiens yang ada pada malam hari ini kepada wakil presiden yang hadir di tengah-tengah kita. Betul. Mungkin ada tatipnya nih. Kalau KPU katanya masih menggodok tatip katanya seperti itu. Tapi kalau kita tatipnya segera kita rilis nih kalau kita. Tatipnya sederhana sekali. Di segmen pertama ini Bapak-Bapak kami akan memberikan kesempatan untuk masing-masing cawapres menyampaikan dalam waktu 2 menit. Ini karena tajuknya anak muda. Apa sih yang ada di pikiran Bapak-Bapak cawapres ini ketika mendengar kata anak muda? Anak muda. Masing-masing sesuai nomor urut akan kami persilahkan. Nanti waktunya akan dimulai begitu masing-masing mulai berbicara. Oke? Oke. Untuk kesempatan pertama kita kasih 2 menit waktu yang akan kami berikan. 2 menit. Hanya 2 menit bicara soal anak muda. Jangan lupa Gus Imin mic-nya dan juga mungkin bisa Prof Mahfud boleh dipakai ya. Oke Vi, kita langsung kasih ya floor kepada mereka. Betul. 2 menit pertama dimulai dari Gus Imin. Silakan. Pakai timer ya? Ada timer. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang sekali bicara tentang potensi besar bangsa. Dalam hal ini adalah anak muda. Anak muda ini kekuatan yang terbesar hari ini menjadi energi kemajuan dan energi kesejahteraan bangsa. Kaum muda atau anak muda hari ini memiliki peluang besar di mana bisa dalam harapan saya menjadi simpul perubahan yang cepat untuk Indonesia maju. Yang pertama, kalau mau maju maka ada satu tema yang kami pegang yaitu aman nyaman bersama amin. Aman itu begini, hari ini kita tahu sudah 20.000 korban kekerasan perempuan yang terjadi di Indonesia selama 1 tahun. Ada korban 15.000 kekerasan kepada anak dan bullying selama 1 tahun. Maka yang pertama untuk kaum muda adalah kita ciptakan rasa aman dulu. Yang pertama harus ada tindakan keras dari aparat untuk menghentikan semua kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang kedua, kita harus bikin langkah-langkah preventif supaya aman. Apa? Kita harus ciptakan di setiap lembaga pendidikan, termasuk pesantren, harus ada unit anti kekerasan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Yang kedua, nyaman. Nyaman belajar. Nyaman belajar ini apa? Sekarang ini biaya kuliah mahal, kos-kosan mahal. Nah, kita harus ciptakan satu sistem pendidikan
dengan menekan biaya-biaya lembaga-lembaga pendidikan. Apa itu misalnya pembebasan pajak. Yang kedua, perbesar dan perluas beasiswa, terutama beasiswa yang menuju profesi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga, kita juga harus sambungkan ini lulusan perguruan tinggi yang mana hari ini banyak lulusan S1 dan SMA. Habis waktu. Oke, habis waktunya. Tepuk tangan dong. Yang masih menganggur. Iya. Mana ini yel-yelnya Gus Imin, mana ini Ayo, yel-yelnya supporternya. Oke. Mestinya harus ditambah 2 menit lagi dong. Oke. Luar biasa. Ya, oke. Kita berikan kesempatan untuk Prof. Mahfud menyampaikan apa yang ada di pikiran Pak Mahfud. Anak muda. 2 menit dari Prof berbicara. Silakan. Iya. Anak muda yang jumlahnya sekarang lebih dari 50% akan menjadi pemilih. Di 2024. Dan ini dituntut untuk mengelola sumber daya alam kita dan sumber daya manusia kita yang luar biasa. You bayangkan sekarang ini tercatat secara resmi di Perserikatan Bangsa-Bangsa kita itu mempunyai 17.508 pulau dengan kekayaan alam yang luar biasa. Ini bisa kaya raya kita ini kalau dikelola dengan baik. Kemudian ada 1.360 suku bangsa, ada 726 bahasa daerah. Nah ini bersatu di bawah payung Indonesia, dan anak-anak muda ini mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam ini, karena menurut analisis yang masuk akal, katanya kalau sumber daya alam ini dikelola dengan baik tanpa korupsi, orang Indonesia itu akan mendapat uang minimal 20 juta setiap bulan secara cuma-cuma. Ini analisis dulu dari KPK yang saya pernah dengar. Nah, anak-anak muda ini harus diberi peluang untuk mengelola sumber daya alam dengan bonus demografinya yang akan terjadi. Nah, saudara sekalian, itu yang saya bayangkan ketika ingat anak muda. Dan sekarang anak-anak muda itu kan sangat kreatif ya. Saya teringat kalau anak muda itu bagi saya adalah anak yang penuh semangat, ingin kebebasan, ingin maju, ingin semua serba pasti, teratur. Dan di Indonesia ini mungkin sekarang harus disiapkan arena bagi anak-anak muda untuk berprestasi. Saya selalu mengatakan Indonesia adalah masa depan anak muda dan anak muda adalah masa depan Indonesia. Terima kasih, Oke, Prof. terima kasih. Silakan. Ada yang juga mungkin? Silakan. Kita juga lihat di sebelah sana, Rivi, di depan kita sudah hadir juga. Betul. Ini ada 2 menteri loh yang Para hadir tokoh-tokoh di sini. juga. Tokoh-tokoh yang ada di sini ya. Para menteri kabinet. Selamat malam buat Ibu Ida Fauziah dan juga Pak Abdul Halim Iskandar. Terima kasih. Selamat malam. Juga sudah Ada hadir. ini Bang Hanif Mas Hanif Dakiri Dakiri juga. juga. Di sebelah sini juga sudah hadir rekan-rekan, ada Bung Rinto juga dari relawan Ganjar ini, teman Ganjar. Terima kasih, Oke, teman-teman. terima kasih sudah hadir. Baik, kita sudah mendengarkan apa yang ada di dalam pikiran bapak-bapak ini terkait anak muda. Tapi kami juga sudah menyiapkan nih Pak Mahfud, Gus Imin, tanggapan anak-anak muda di luaran sana terhadap para cawapres. Mau kita putarkan dulu sebentar, boleh ya? Kita dengarkan tanggapan mereka, silakan. Kita saksikan bersama. Kalau Caimin dia lucu dan gemas. Caimin gesit, lucu. Caimin pinter, berwibawa. Kalau Caimin orangnya kecil, lucu, banyak melawaknya. Caimin orangnya baik dan suka lucu-lucuan.
Orangnya agamais. Oke. Oke. Sebelum di Lanjut. Dia senior dan ya udah tua lah. Sepuh, tegas. Senior penuh integritas. Pak Mahfud terlalu tegang dalam menghadapi situasi politik. Tegas dan semangat. Politik hukum. Oke. Ini masih ada lagi nih tanggapan dan Semoga harapan. menjadi cawapres Cawapres. yang berfungsi. Harapannya untuk ketiga cawapres ini ya bisa memaksimalkan sesuai janji-janjinya, yang terutama bisa bersatu setelah pilkada presiden tetap damai sejahtera, gitu aja. Semoga pemilu berjalan lancar dan tidak ada masalah. Semoga Indonesia semakin maju dan menjadi Negara yang bisa dibanggakan di seluruh dunia. Oke. Itu loh, Gus Imin lucu loh, Pak Mahfud itu tegas gitu loh. Tadi ada yang bilang Pak Gus Imin baik, kenal, Gus, kenal, baik katanya. Prof, tadi. bilang tadi kata tua Prof, dimaafkan nggak Prof itu Prof? Memang udah tua, tapi jiwanya jiwa muda. Oke, jiwanya yang penting sih. Umur boleh banyak ya Prof, tapi jiwa masih muda. Coba dilihat di gambar-gambar saya. Kira-kira gambar saya itu kalau dibandingkan dengan Caimin sama lah umurnya ya. Kalau di gambar. Padahal saya jauh lebih tua dari dia. Gus Imin, Beda ya? Gus Imin sedikit komentarnya dibilang lucu, menggemaskan, gimana ini? Ya Lincah juga tadi bilang gitu. hidup itu kan harus sersan. Serius tapi santai. Santai. Oke, luar biasa. Tapi jangan kelamaan sersan jadi jenderal ya mungkin ya. Oke. Yang Baik. pasti kita juga akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari panelis ya. Tapi kita harus jeda dulu sejenak. Menuju pemilu akan kembali ke hadapan Anda usai jeda sesaat lagi.
Kembali lagi di Menuju Pemilu dan kita masih bersama dengan dua cawapres kita, Gus Imin dan juga Pak Mahfud MD. Terima kasih. Nah, ini juga kita lihat sedikit ke layar kaca kita. Di belakang para capres juga sudah turut bergabung. Ada anak-anak muda yang mungkin saat ini akan direnggut hatinya. Wow. Saya udah pikiran aneh ini direnggut apa ini Rif ini? Direnggut hatinya. Dari Udayana ada Padma Negara. Halo Padma. Halo, itu juga selamat ada malam. dari Unhas. Ya, ada Ahmad Fauzan dari Unhas. Selamat malam. Oke, kemudian Oke, yang terakhir juga ada Unair Surabaya, ada Anang Jazuli. Selamat malam. Oke. Selamat malam. Oke. Jangan lupa di studio juga ada teman-teman. Nah, itu Dari di mahasiswa, depan. selamat malam, teman-teman. Selamat malam. Oke. Oke. Nah, di sesi ini kita juga akan mempersilahkan ya kepada panelis. Mungkin kalau tadi panelis Bang Ege, sapaan biasa kita ya, Effendi Ghazali, dengan Raffi sudah mendengar. Saya ingin ke Raffi terlebih dahulu nih Raffi. Ya, tanggapan apa Vi dari pernyataan Gus Imin dan Pak Mahfud yang baru saja kita dengar tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk TV One dan yang terhormat buat Caimin dan juga Profesor Mahfud MD. Wah, di sini saya ingin mewakili teman-teman generasi milenial dan juga generasi Z yang tadi Profesor sudah mengatakan bahwa nanti pemilih juga salah satu terbanyaknya mungkin 50% dari Gen Z dan milenial. Tetapi sekarang permasalahannya adalah generasi milenial aja masih banyak yang suka golput. Apalagi yang Gen Z yang di bawahnya. Bukan golput lagi, malah mereka itu lebih apatis. Lebih apatis dalam ya mungkin gapnya kan dari ya mungkin dari Pak Mahfud, Caimin, habis itu masih ke bawah baru milenial, baru Gen Z. Nah, bagaimana untuk para cawapres kita di sini ada Caimin sama Profesor Mahfud MD agar terutama nih anak-anak Gen Z supaya mereka tidak apatis, apa gagasan-gagasan mungkin yang bisa membuat Gen Z, generasi milenial melek akan politik yang damai dan bisa menghargai ini semua. Oke, Silakan. luar biasa. Dijawab terlebih dahulu oleh Prof. Mahfud dulu ya, Kita kalau kasih tadi kan kesempatan. Ya. Kalau itu benar, ya maka saya menghimbau kepada generasi milenial dan Gen Z ya untuk menggunakan hak pilih di dalam pemilu. Karena politik itu adalah keniscayaan, tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Kalau Anda tidak ikut memilih akan menerima risiko dari ketidakpemilihan itu. Karena nanti orang yang terpilih mungkin orang yang tidak bisa membawa aspirasi Anda. Tetapi bahwa ada pandangan seakan-akan anak muda sekarang apatis terhadap politik, saya kira enggak. Menurut saya justru kalau itu mungkin gejala di TikTok aja ya, gejala di TikTok. Lah, enggak, saya datang ke kampung-kampung ini dalam sebulan ini. Wah, anak muda semua yang ingin berpolitik itu. Menurut saya jauh lebih besar yang ingin dan tertarik untuk berpolitik anak muda ini dan memberikan suaranya. Oleh sebab itu, Anda sekarang yang suka di TikTok dan sebagainya itu yang suka di medsos, ya diajak yang lain itu karena masa depan Indonesia ini adalah masa depan Anda. Dan masa depan Anda adalah masa depan Indonesia. Itu yang harus dibangun kesadaran kepada anak-anak muda. Tidak bisa menghindar dari politik. Siapa yang menghindar dari politik akan menjadi korban politik. Oleh sebab itu tentukan pilihan secara bertanggung jawab. Gitu. Siapa yang menghindar ya? Siapa yang menghindar dari politik akan menjadi korban politik. Benar juga itu. Ketinggalan jadinya ya. Ketinggalan. Oke, Gus Imin. Ya, pertama kedatangan Raffi di dunia politik seperti ini sudah satu contoh yang baik untuk kaum muda. Oke, tepuk tangan dulu. Artinya anak-anak muda Indonesia, kelihatannya kamu ngomong soal pekerjaan, kelihatannya kamu ngomong soal hubungan antara orang tua dan anak. Tapi sebetulnya ada politik di dalamnya. Apalagi sandwich generation yang nanggung kaum tua dan nanggung adiknya. Tidak ada bisa solusi kecuali politik. Politik is jalan tol menuju solusi dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh kaum muda di Indonesia. Satu. Yang kedua, kita harus tampil dengan baik. Ya. Para politisi harus mengevaluasi diri. Dia harus menunjukkan gagasan, menunjukkan
ide, menunjukkan jalan keluar bagi seluruh proses. Saya mau kasih jalan keluar, dikasih waktu cuma 2 menit, gimana mau bisa kasih jalan keluar? Misalnya, saya punya sama Mas Anies punya namanya acara debat Anies. Semua kalangan boleh datang, boleh maki, boleh memprotes keadaan, boleh mengusulkan sesuatu. Saya juga punya acara namanya Selepet Imin. Yang macam-macam gue selepet kira-kira gitu. Nah itu sebagai salah satu membuka kita dan yang paling penting mengisi semua dunia digital sosial media dengan gagasan-gagasan ide. Kalau itu yang kita lakukan, termasuk pemerintah berkewajiban melakukan sosialisasi gagasan. KPU juga melalui semua sosial media menarik, cerdas dan santun, santai gitu. Kira-kira semua anak muda tertarik di politik. Ini tidak bisa disalahkan anak muda saja. Kesalahannya ada di politisi juga, kesalahannya ada di pemerintah juga, kesalahannya ada juga di televisi juga. Yang suka menampilkan yang negatif melulu daripada yang positif dalam kehidupan masa ini. sih Gus? Masa sih Gus? Ini malam ini kita positif vibe loh Gus. Dengan menghadirkan anak-anak muda di sini ya. Nah, saya mau ke Raffi sedikit lagi. Boleh nggak nih, tadi dikatakan kalau menghindar dari politik nanti jadi korban politik. Nah, gimana tuh? Bener-bener nggak nih anak mudanya siap nih untuk terjun? Tapi memang betul juga sih, memang aku juga mungkin setuju apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD dan juga Cak Imin. Memang benar, emang anak-anak zaman sekarang ini terutama apalagi dengan adanya vehicle dan juga digital ini semakin banyak bisa diakses oleh semua. Memang anak-anak zaman sekarang, anak-anak generasi Z, mereka terus harus diperkenalkan dan harus dikasih gitu. Ibaratnya kalau anak baik kan kita kasih asupan terus tentang politik-politik yang baik, politik-politik yang sehat. Dan tapi kalau menurut saya yang paling penting ya mereka bisa percaya dan trust atas gagasan-gagasan capres dan cawapres kita. Pasti mereka akan memilih untuk Indonesia yang lebih baik. Itu saya jamin pasti. Jadi, boleh. Kita patut apresiasi Raffi Ahmad. Kita patut apresiasi figur-figur muda yang mulai bersentuhan dengan politik. Tapi tolong, bersentuhan dengan politik jangan karena kontrak apa-apa, iklan dan seterusnya. Bersentuhan dengan komitmen yang tinggi terhadap politik. Setuju. Saya nambah juga. Boleh Prof. Jadi anak-anak muda terutama yang aktif di medsos, kalau ingin berkontribusi dalam pembangunan ini, jangan hanya gimmick yang dibangun, tapi substansi di dalam membangun kehidupan bangsa dan negara. Kalau ini saya yang mau menanggapi Prof, gimmick ini dalam artian apa nih? Apa yang Anda lihat sekarang gimmick yang diberikan di politik anak Kan muda? banyak yang sepertinya terlalu banyak gurau, main-main, sindiran-sindiran, tapi yang substansi tolong dong dimunculkan apa yang menjadi masalah kita. Dan kalau yang bicara itu anak-anak muda biasanya itu cukup menarik dan membawa perubahan suasana. Gitu. Jangan banyak gimmick gitu Jangan banyak gimmick. Kita minta dari yang jago gimmick. Ya. Kalau Raffi tadi kan perwakilan generasi atau kaula muda. Kaula muda. Ini kalau ini saya kaulah perwakilan muda dari generasi mudah-mudahan memberikan manfaat bagi acara pada malam ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam wabarakatuh. yang terhormat Cawapres Caimin nomor urut 01 ya. 1. Kemudian Prof Mahfud, panggilan-panggilan mesranya saja. Nomor 3. Saya tetap ya mengirimkan salam buat nomor 2 yang kebetulan tidak sempat hadir. Gibran Raka Buming Raka, mudah-mudahan di lain waktu bisa hadir bersama. Bapak dan Ibu, sekali lagi malam ini seluruh perhatian harusnya tertuju pada yang 52%. Pemilih muda, bagaimana memenangkan hati anak-anak muda. Walaupun saya ini 48% loh, ya kan? Besar juga loh itu ya. Enggak. tapi sudah menentukan yang 48%. Ya, Karena anak muda ini saya baru memutuskan nih kayaknya. langsung menyambung komunikasi politiknya, mudah-mudahan bisa menggambarkan dua hal. Nanti boleh tanya jawab aja ya. Boleh, Karena debat itu nggak usah ditakuti. Debat itu menggembirakan kok. Politik itu menggembirakan. Dan kita malam ini dialog. Politik kita itu nggak berdebat. menggembirakan. Kita nggak berdebat malam ini. Dialog interaktif saja Boleh kita. juga disebut debat, nggak apa-apa. Jangan disembunyi-sembunyikan. Baik, saya mulai kepada kedua calon wakil presiden yang saya hormati. Tadi sudah kita dengar harapan dari masyarakat ya. Itu tadi ya, dan bagaimana kesan masyarakat terhadap mereka. Kalau boleh pertanyaan saya menjadi begini. Ini pertanyaan yang A ya, yaitu B-nya nanti pasti meledak. Yang A dulu. Yaitu bapak-bapak cawapres berdua ini ingin diingat
positioning atau brandingnya seperti apa pada anak muda kita gitu. Saya balik sekarang. Ya, jadi Caimin boleh punya 2 branding ya, atau 2 makna lah bagi anak muda kita. Kemudian Prof Mahfud juga 2 makna bagi anak muda kita. Ya, dari dalam hati, mulai dari Caimin dulu ya. Bergantian 2 makna Caimin itu adalah cawapres apa bagi anak muda kita. 2 makna, 2 branding, 2 positioning. Silakan. 2. Bukan, Ingin maksudnya 2 dilihat buah. seperti 2, apa ya. di mata anak muda, Di mata anak Gus muda. Imin? Ya, anak muda kita ini besar jumlahnya dan ke depan menentukan. Bahkan waktu kita tinggal 7 tahun untuk sampai puncak bonus demografi 2030 atau 12 tahun hingga 2035. Jadi Caiminnya ingin diingat itu sebagai... yang penting dipahami adalah saya ini puluhan tahun di DPR, saya ngerti betul soal anggaran. Saya terlibat menjadi bagian yang ya tugasnya menyetujui sebetulnya. Karena pemerintah sudah punya sikap-sikap dan keputusan sebelum ke DPR sehingga perdebatannya kadang-kadang memang agak sulit. Nah, di sisi yang lain saya mengerti itu, maka pengertian tentang anggaran ini penting. Kenapa? Karena waktu kita pendek untuk kaum muda. Satu-satunya cara adalah harus ada revolusi anggaran negara untuk memberi perhatian pada kaum muda sehingga kaum muda betul-betul mengatasi. Apa itu revolusinya? Nyaman bekerja, nyaman belajar, nyaman menjadi profesi yang unggul, dan nyaman mendapatkan kemakmuran bersama keluarga. Bebas dijawab ya, walaupun tadi saya inginnya apa yang langsung dibayangkan oleh anak muda. Gitu Gak apa-apa. Silakan Prof Mahfud. Pak Mahfud. Saya ingin dibayangkan oleh anak muda sebagai wakil presiden yang punya integritas. Satu. Itu satu. Yang kedua, tegas. Kalau ada sesuatu diselesaikan dengan cepat tanpa melempar ke orang lain karena Caimin dan sebagainya. Boleh ya. Terima kasih Prof Mahfud. Boleh Caimin diperbaiki. Kalau itu yang dimaksud ya, saya ingin jadi wakil presiden yang selalu memberi solusi bagi kaum muda. Boleh. Satu lagi kan 2. Satu lagi. Satu lagi, saya ingin jadi wakil presiden yang benar-benar menjadi harapan seluruh kaum muda. Oke, baik. Boleh dong. Karena ini penting. Ada apa di balik pertanyaan ini? Ini baru pertanyaan, ya kan? Ditanggapi dulu. Pertanyaannya, ini boleh dong. Jadi dibalik nih, tadi punya harapan, sekarang mereka ingin dikenang, diingat ya menjelang pemilu ini dalam pikiran anak-anak muda seperti apa. Nah, yang kemudian saya baru masuk ke pertanyaan kedua. Dari 52% pemilih muda itu, tadi sudah disebut-sebut ya, sebagiannya kan adalah ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu ini yang kemudian menjadi terkenal dalam hari-hari ini adalah ibu-ibu hamil. Ya, jadi perhatian terhadap asupan yang dibutuhkan oleh ibu-ibu hamil. Saya mencatat setidaknya dari sumber Kementerian Kesehatan itu ada 5 yang diperlukan. Kalau boleh mulai dari Caimin 3, Prof Mahfud kemudian 2 atau 3 lagi boleh lah gitu ya. Jadi supaya sama-sama nih perhatian dari cawapres terhadap ibu-ibu hamil itu seperti apa asupannya gitu. Ya mungkin asam folat dan lain sebagainya lah. Silakan mulai dari Caimin dulu, cawapres nomor urutan. Bung Ege, ini pertanyaannya, ini kan anaknya sudah pada besar-besar. Ini perhatian terhadap ibu-ibu hamil, ya, karena istrinya hamil udah lama kayaknya. Di bawah 40 tahun gitu ya kan. Yang hamil. Ini pertanyaan strategis. Karena bicara kaum muda itu sebetulnya diawali dengan ancaman stunting di level usia dini. Tapi sebetulnya mengatasi stunting yang paling pokok adalah sejak usia kehamilan 0. Begitu diketahui hamil, di situ harusnya negara sebagai perintah untuk melaksanakan persiapan generasi. Tentu banyak yang harus diberikan. Paling tidak asupan gizi. Satu. Yang kedua zat besi. Yang ketiga kesehatan menyeluruh seorang ibu. Mulai dari, jadi kalau kami punya ide, begitu kami terpilih, seluruh ibu-ibu harus mendapatkan perhatian langsung melalui berbagai unit kegiatan masyarakat di desa dan di kota. Baik, terima kasih, tepuk tangan dong. Mana ini timnya Amin? Nanti ditanggapi oleh Prof Mahfud, boleh? Tadi yang belum disebut Caimin itu kalsium. Vitamin D. Kemudian asam folat. Asam folat. Oke. Pertanyaan
pertanyaan dari panelis masih akan kita kasih waktu ya, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Asam folat benar itu jawabannya. Usai jeda, menuju pemilu kembali sesaat lagi.
Dialog interaktif menuju pemilu, mencuri hati kaula muda. Nah, di segmen ini Rivi dan juga para panelis dan hadirin semua, kita akan memberikan kesempatan untuk para cawapres saling bertanya. Kita jelaskan saling menghangatkan diri. Gamesnya dulu ya, saling menghangatkan diri. 1 menit bertanya, kemudian yang ditanya menanggapi 2 menit, menjawab 2 menit, setelah itu ditanggapi oleh yang memberi pertanyaan 1 menit. Oke, tadi kan yang dimulai Gus Imin, sekarang Prof Mahfud, kita kasih kesempatan untuk bertanya ke Gus Imin. Silakan Prof Mahfud digunakan mic-nya dan pertanyaan Prof Mahfud juga sekaligus memulai waktu mundur kita, silakan. Cak Imin, kalau Anda jadi wakil presiden, tadi katanya akan menawarkan banyak solusi ya untuk persoalan-persoalan atau problem yang dihadapi oleh anak-anak muda. Sekarang persoalan yang dihadapi anak muda itu berdasar hasil survei. Itu kan pertama masalah lapangan kerja. Dan itu yang terbanyak. Ada juga kesehatan mental ya, yang juga itu tercatat di dalam hasil survei. Nah mungkin anak-anak muda itu perlu diberi harapan oleh pemerintah dan Cak Imin yang akan menawarkan solusi-solusi itu tentu punya gambaran apa yang dari sekarang bisa disampaikan sebagai solusi untuk menjadi solusi pemerintah juga, bukan hanya solusi yang ditawarkan. Nah itu yang saya tanyakan, apa yang mau dijanjikan kepada anak-anak muda. Oke, 2 menit dari silakan. Terima kasih Prof Mahfud. Yang pertama tentu kesadaran pemerintah bahwa mengeluarkan anggaran besar, memfasilitasi, mengafirmasi kaum muda itu investasi besar. Karena diawali dengan kesadaran bahwa valuasinya, nilai tambahnya membuang anggaran, taruhlah begitu ya, atau menggelontorkan sebesar-besarnya anggaran untuk kaum muda adalah jangka menengah panjang yang pasti akan memanen untuk negara ini. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah menggeser anggaran-anggaran secara khusus agar para kaum muda ini bisa bekerja dengan cepat. Lapangan pekerjaan dibuat, industrialisasi dijalankan lagi, hilirisasi diperkuat lagi. Yang kedua, perlindungan bekerja secara lengkap. Bagaimana agar antara pusat diawali dari nyaman belajar, kemudian masuk dunia kerja tersambung oleh pemerintah, dijembatani melalui, saya sambil lihat jam ini, sambil dijembatani oleh pemerintah agar kemampuan vokasi, kemampuan teknis, kemampuan kompetensi ini betul-betul nyambung. Ini bisa dijembatani oleh pemerintah dengan pemagangan, merubah apa yang disebut sebagai, yang periode ini pemerintah bilang kartu prakerja. Kartu prakerja diperluas, diperbesar menjadi bagian dari pemagangan untuk meletakkan kesempatan yang nyata. Yang jelas, berapapun anggaran negara keluar untuk kaum muda tidak akan pernah rugi dan tidak akan pernah membahayakan anggaran kita. Itu menjadi prioritas. Yang kedua, kaum muda ini juga harus mendapatkan sentuhan dari tantangan hidup yang semakin sulit. Mental health misalnya, itu sudah salah satu keadaan fakta dari beratnya tantangan hidup kaum muda ini. Maka di berbagai negara maju kita bisa contoh, ada servis publik yang disediakan pemerintah, psikolog, psikiater, aplikasi yang efektif untuk kaum muda. Baik. Pak Mahfud, silakan 1 menit durasi Anda untuk menanggapi jawaban Gus ya. Bagus menurut saya, itu realistis dan itu yang dibutuhkan. Saya ingin menambahkan juga, anak muda ini kan terbagi dalam 2 kelompok arah kecenderungan. Pertama, kecenderungan munculnya ekonomi kreatif. Nah, saya kira ekonomi kreatif ini harus kita ciptakan lapangan-lapangannya untuk mereka. Tetapi jangan lupa juga sumber daya alam kita yang luas tadi. Yang saya katakan ada 17.508 pulau itu kan harus dikelola dengan baik. Oleh sebab itu pendidikan menurut saya menjadi sangat penting dibuka kepada anak-anak muda ini agar nantinya proyek hilirisasi, industrialisasi dan sebagainya seperti yang dikatakan tadi itu bisa ada yang menangani serius. Kalau yang ekonomi kreatif itu kan lebih menghendaki kebebasan dan tanpa modal-modal besar, tanpa keahlian-keahlian yang canggih-canggih.
Tapi yang satunya ini menjadi Oke. Mana Yeo-Yeonya? Mana dia Yeo-Yeonya? Tunggu. Saya mau nanggapi dikit, boleh nggak Caimin? Tadi Caimin bilang kartu prakerja harusnya diluaskan lagi. Jadi ini mau perubahan atau mau melanjutkan sebenarnya? Hah? Diluaskan, dipakai itu kartu prakerjanya? Jadi saya sebetulnya mau ngomong dievaluasi total. Gitu. Oh, dievaluasi total begitu ya. Okay. Tapi kan nggak enak sama koalisi yang sekarang. Gitu. Oke, mungkin panelis juga bisa menanggapi ya. Ya. Oke, Raffi mungkin dari paparan yang disampaikan oleh kedua calon wakil presiden ini, poin apa penting yang Anda mungkin bisa serap, bisa Anda mungkin analisa sedikit begitu? Ya kalau saya lihat memang kedua-duanya memang pantas untuk menjadi calon wakil presiden, saya akuin. Pasti setiap orang, setiap manusia memiliki lebih dan kurangnya. Tapi kalau sekarang saya boleh tanya lagi nggak nih? Sekarang saya mau nanya nih, untuk Caimin dan juga untuk Profesor Mahfud MD, ini adalah sekarang kalau anak-anak zaman sekarang salah satu kue, kalau kita lihat kue favorit untuk pekerjaan baru atau cita-cita mereka, ditanya nih anak-anak zaman sekarang ditanyanya, kamu jadi apa? Aku mau jadi Atta Halilintar. Wah, kamu mau jadi siapa? Mau jadi Deddy Corbuzier? Ada juga yang mau jadi saya. Nah ibaratnya ini khususnya untuk industri kreatif. Industri kreatif ini contohnya saya, Rans Entertainment, saya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kami yang tadinya dari content creator sekarang menjadi media creator. Dan mudah-mudahan mau go public 2025, doain aja. Tapi berawal dari sini. Jadi industri kreatif ini bukan sesuatu hal yang kecil. Ini industri kreatif ini adalah sesuatu hal yang intangible. Nah pertanyaan saya pastinya dari dunia kreatif ini mereka anak-anak muda ini ingin membuat fundamentalnya semakin kuat. Pasti akan membangun ekosistemnya untuk lebih berkembang. Untuk pelatihannya lah, perlindungan hukum atas karya-karyanya. Nah seandainya apabila Allah menakdirkan Caimin menjadi calon wakil presiden ataupun Profesor Mahfud MD menjadi wakil presiden, apa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk anak-anak muda kreatif ini agar mereka lebih semakin mapan? Tapi Raffi boleh sebentar dulu ya, pertanyaannya di-keep dulu karena kita mau melanjutkan sedikit ini. Pertanyaan dari Prof Mahfud ke Caimin, karena ini masih Prof dulu, oke? Boleh, kita keep dulu pertanyaannya Raffi. Sekarang kita kasih giliran Prof Mahfud. Gus Imin bertanya ke Prof Mahfud 1 menit. Pak Mahfud, di antara profesi yang paling disukai anak muda hari ini itu 3 aja yang tertinggi apa? Lalu semua udah tahu bahwa industri kreatif diperlukan, semua udah tahu lapangan kerja. Pertanyaannya kenapa 5-10 tahun terakhir ini kok terasa tidak mendapatkan perhatian serius dari anggaran kita? Masih ada setengah menit. Cukup? Tidak mau digunakan waktunya? Masih ada setengah menit? Cukup. Oke, cukup. Baik, kita kasih Prof Mahfud untuk menjawab, silakan. 2 menit dari sekarang. Ya. Oke, silakan. Ya. Jadi kalau Caimin, kalau pertanyaannya kenapa ya belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah kita. Nah mungkin itu yang harus menjadi perhatian pemerintah yang akan datang secara lebih serius gitu ya. Jadi kalau selama ini belum mendapat perhatian, barangkali kesadaran akan itu semua ya belum merata di kalangan pemerintahan, di kalangan DPR, mungkin eksekutifnya juga. Karena kan itu perlu instrumen-instrumen ya, instrumen hukum misalnya. Atau sekarang ini kalau kita melihat jaringan internet misalnya yang lebih banyak dimanfaatkan oleh anak-anak muda itu. Misalnya sekarang jaringan internet kita tuh kecepatannya baru 24,20. Ya, 24,20 itu satu hal yang sangat lambat. Sementara intervensinya sudah bagus. Artinya meluasnya jaringan internet itu sudah 86%. Artinya tinggal 14%. Itu akan lebih mudah diselesaikan untuk kedepannya. Misalnya kita kemarin
tinggal melanjutkan proyek BTS yang kemarin sempat ribut, terjadi keributan karena korupsi, tapi itu pun sekarang sudah 86% kita jangkau intervensi kita terhadap masyarakat. Nanti akan lebih masuk lagi itu, kami masukkan lagi ke daerah-daerah itu akan mencapai 100%. Dan pada saat yang sama nanti apa yang harus dipikirkan untuk generasi muda dalam rangka itu semua, antara lain adalah misalnya internet gratis yang sudah dimulai di beberapa tempat, itu kita Indonesiakan besok. Oke. Baik. Silakan. Gus Imin, tanggapan Anda? Iya, benar sekali apa yang disampaikan Pak Mahfud. Saya tambah sedikit bahwa selain kebutuhan yang mendesak, investasi negara pemerintah kepada kaum muda ini kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Karena apa? Karena kalau ini lewat 5 tahun ke depan nggak dilakukan, maka usia yang menjadi bonus ini hilang, momentumnya hilang. Bagi saya jawaban Pak Mahfud tepat, pemerataan seluruh kebutuhan meningkatkan potensi kaum muda untuk berkreasi dan tumbuh. Masih ada setengah menit, Masih ada. Di sisi yang lain, kita juga harus menyadari kesalahan-kesalahan yang terjadi hari ini. Banyak anggaran untuk kaum muda, tapi diprotoli kecil-kecil gitu. Tidak diintegrasikan dalam satu program yang memadai. Kementerian Pemuda dan Olahraga mestinya, kalau mau nyebut Kementerian Pemuda, mestinya anggarannya harus besar dong. Yang bisa merangkum dari semuanya, mulai dari kreatif hub yang menyatukan kreator dengan investor dan seterusnya. Oke. Baik. Terima kasih Gus Imin atas tanggapannya. Saya tadi mungkin ingin melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Raffi Ahmad. Ini mungkin ke Gus Imin terlebih dahulu ya, baru nanti ke Pak Mahfud. Apa langkah konkret Anda jika jadi cawapres, wapres begitu ya? Nah, untuk pelaku ekonomi kreatif. Ya, untuk orang-orang seperti Raffi di sini untuk media konkret kreatif. nyatanya seperti apa? Langsung saja. Pakai waktu, silakan. Nggak pakai waktu, silakan. Ini bebas. Saya itu nggak suka dibatasi. Makanya kita nggak kasih waktu, Gus. Kalau ada pembatasan akan menghambat kecerdasan. Nah, Raffi bilang benar sekali bahwa campur tangan pemerintah mutlak. Karena semua sektor swasta mengalami penurunan karena krisis global, karena macam-macam. Pemerintah harus turun tangan. Yang pertama, kita harus bikin kreatif hub. Di situ para kreator, investor, teknologi digabung. Dan di setiap kabupaten kita buat. Supaya apa? Para kreator, para industri kreatif, para investor juga dalam satu kesatuan servis yang tersistem. Ekosistemnya tadi yang disebut Raffi ekosistem. Jadi langkah pertama adalah pemerintah harus membangun ekosistem mulai dari inovator, kreator, produksi, investasi. Ini satu kesatuan nafas. Lalu membuka pasar kondusif. Termasuk kita kalah jauh dengan Korea karena nggak ada agresivitas pemasaran ke global, proses kreatif. Jangan-jangan Raffi ini jago kandang juga gitu loh. Belum bisa menerobos kehebatan. Tapi Raffi nggak salah. Di challenge nih Raffi, di challenge. Raffi nggak salah. Yang salah adalah negara tidak membantu secara agresif pemasaran di tingkat global. Baik. Korea, jujur aja, Korea banyak produksinya yang Gangnam apa itu, nggak ada jelas tuh. Tapi digandrungi oleh orang secara global. Tapi globalkan dengan teknologi yang canggih, investasi yang besar, wah Indonesia ikut terpana juga. Jadi karena muda jadi menjadi konsumen dari seluruh produk-produk doktrin dari teknologi. Kapan dong kita yang kesana kan begitu ya? Iya, ini lagi investasi, negara harus investasi. Oke, baik. Sekarang kita dengarkan dari Prof. Mahfud. Ya. Konkret kok. Saya menjanjikan sesuatu yang sudah sering dikatakan, gaspol. Satu, gas itu artinya kami akan menggandakan anggaran untuk keperluan anak muda. Tapi tidak cukup anggaran digandakan. Yang kedua, sikat korupsi. Gandakan sikat kan? Dan polnya itu poles birokrasi agar tidak korupsi dalam menggunakan anggaran.
Itu aja. Oke, gaspol gitu Gaspol. katanya ya. Ini Raffi di challenge nih, bisa nggak go global nanti nih? Ya karena saya yakin, Caimin, Profesor Mahfud MD, karena saya yakin, bayangkan aja Korea yang tadi disebut sama Caimin, itu penduduknya nggak ada apa-apanya dibandingkan Indonesia. Bayangin kalau Indonesia 300 juta, dengan kita bergabung 270 semuanya, juta, ya. dengan kita pemerintah juga mensupport industri kreatifnya, harusnya kita bisa 5 kali lipat lebih internasional daripada K-pop. Oke. Itu. Dahsyat. Mudah-mudahan harapannya itu ke depannya, karena kita yakin kurangnya apa? Dangdut kita lagunya enak-enak. Apa sih bedanya sama lagunya K-pop? Kenapa dia bisa mendunia, kita nggak bisa? Ini namanya strategi kebudayaan pemerintah. Nah, Kita nggak punya desain, Ya. Oke. kita punya desain strategi kebudayaan pemerintah. Wah, kearifan Oke. lokal yang harus mendunia lah. betul. Dan kita masih akan melanjutkan Rivi menuju pemilu, karena ini kita akan melibatkan teman-teman mahasiswa juga sudah hadir di studio. Kami akan kembali usai jeda sesaat lagi.
Kita lanjutkan kembali menuju pemilu dan Rivi kita langsung saja, ini waktunya cukup singkat. Ya. Kami mempersilahkan untuk anak-anak muda yang sudah hadir di sini, mahasiswa ada dari UGM dan juga dari Unpad, ada dari Bakri juga, kemudian dari UNES juga. Nah kita kasih kesempatan untuk yang dari mana? Ingin bertanya UGM ya? UGM terlebih dahulu ya. Oke, UGM silakan. Oke, silakan mungkin bisa berdiri. Ya bebas silakan. Oke, perkenalkan Singkat diri dan padat ya. dan langsung pada poin pertanyaan. Ya. Oke, selamat malam teman-teman sekalian dan para audien. Sangat terhormat rasanya bisa berjumpa dengan Cak Imin dan Prof Mahfud. Yang saya rasa wujud keberanian, wujud jati diri seorang kesatria yang berkenan untuk bertemu dengan kita anak muda. Tepuk tangan buat mereka berdua. Sebentar, namanya siapa tadi? Perkenalkan, nama saya Gilbran Muhammad Nur, Ketua BMKM UGM tahun 2020. Oke, Gilbran, Gilbran. Bukan Gibran. Gilbran Muhammad Nur, oke. Gilbran, bukan Gibran. Dipertegas. Saya sangat salut dengan beliau-beliau berdua karena saya rasa beliau berdua sangat jauh dari kata pengecut intelektual. Satu pertanyaan buat Prof Mahfud dan Cak Imin. Kita melihat bahwa 10 tahun ke belakang pemerintahan menargetkan pertumbuhan ekonomi sampai 7%. Dan setelah saya lihat visi misi dari Cak Imin dan Prof Mahfud, masing-masing menargetkan 5,5 sampai 6,5% serta 7%. Sedangkan realisasinya Indonesia sejak tahun 2012 itu punya bonus demografi yang sangat tinggi. Tapi pada praktiknya pertumbuhan ekonomi kita stagnan di angka 5%. Nah, kira-kira apa solusi dari Cak Imin dan Prof Mahfud untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita? Terlebih tahun 2030 bonus demografi semakin meningkat. Oke, baik. Seperti itu. Ya, silakan langsung ditanggapi dari nomor urut 1 terlebih dahulu. Gus Imin Saya terlebih silakan, dahulu. Gus Imin. Silakan Gus. Bagaimana meningkatkan pertumbuhan Jadi yang ekonomi? pertama, investasi harus tumbuh dan terus-menerus dilayani dengan baik. Perizinan dan pelayanan untuk membuka investasi dari dulu sampai kita buat undang-undang Omnibus Law, itu pun belum ada follow up untuk bagaimana investasi cepat dan efektif dan memberi rasa nyaman kepada investor dalam negeri maupun luar negeri. Pelayanan yang diberikan kepada investasi jauh dibanding misalnya Tiongkok misalnya. Mereka betul-betul pelayanan yang memadai sehingga investasi yang besar akan melahirkan industri, industri yang tumbuh akan melahirkan pertumbuhan ekonomi. Satu sisi. Sisi yang lain, pergerakan ekonomi di bawah, ini ada 2 problem bisa kita atasi sekaligus. Problem apa? Yang pertama problem pangan, kemandirian pangan kita, ketahanan pangan kita rendah, nggak ada pangan, ketergantungan pada impor. Di sisi yang lain pengangguran banyak. Kita harus bikin apa yang disebut sebagai proyek nasional kemandirian pangan. Di situ apa? Di situ petani dan seluruh stakeholdersnya kita bikin untung. Tidak usah mikir take off taker dari tengkulak. Negara harus turun tangan menggantikan tengkulak menjadi off taker dari seluruh peran Bulog lah. Di sisi yang lain kalau petani untung maka kaum muda akan tertarik menjadi petani. Itu penyerapan tenaga kerja. Tapi 2 sisi ini yang grassroots proyek negara, semua proyek-proyek yang dibiayai negara dan proyek-proyek yang tumbuh dari bisnis itu jadi satu kesatuan. Sehingga tumbuhlah ekonomi nasional kita dan pertumbuhan ekonomi akan tercapai. Baik. Tepuk tangan dong untuk Gus Imin. Silakan Prof Mahfud. Ya, uang kita itu sebenarnya banyak untuk sekedar membangun pertumbuhan ekonomi 7%. Sekurang-kurangnya begini, kalau data angka korupsi yang saya tangani selama ini itu bisa diambil atau dihindari atau dirampas, lalu kembalikan ke rakyat, itu akan tumbuh dengan sendirinya. Oleh sebab itu UMKM itu harus terus dibina, diberi modal, dan dari mana modal itu kurangi, potong jalur-jalur korupsi itu, berikan ke bawah. Nah itu antara lain yang bisa dilakukan, karena itu yang kadangkala menghambat pertumbuhan juga. Itu aja. Oke, terima kasih Prof Mahfud. Silakan untuk penanya berikutnya. Baik, cek. Oke, selamat malam Bapak sekalian. Perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Febriansyah, Ketua BEM Universitas Pajajaran. Saya dari Fakultas Pertanian. Ini menarik karena dari tadi bahasnya banyak tentang sumber daya alam.
Ya walaupun Mas Gibran yang nggak hadir gitu ya, katanya Forum Anak Muda tapi nggak apa-apa. Ada Bapak dua ini, boleh tepuk tangan dulu buat Bapak dua ini. Pak, ini menarik Pak. Kita sebagai, katanya tadi ini anak-anak muda banyak yang sandwich generation. Anak muda hari ini banyak yang bingung mau kerja apa, angka pengangguran tiap angkatan kerjanya terus bertambah. Tapi yang menarik adalah Pak, banyak orang-orang nih anak muda yang SMA-nya di desa, pergi merantau kuliah ke kota, tapi dia nggak bisa balik ke desa. Karena ketika dia mau memajukan desanya, harga pupuk mahal, beli pelet ikan mahal, ataupun bahkan hutan-hutan di sekitar rumahnya itu udah ditebang. Tapi akhirnya mereka pergi merantau kembali ke kota, tetapi di kota lapangan pekerjaan tidak pernah meningkat sebanding dengan angka pengangguran yang terus bertambah. Maka komitmen Bapak berdua yang hadir pada hari ini dan langkah apa yang ingin Bapak tawarkan agar anak muda punya kepastian masa depan, punya kepastian pekerjaan untuk Indonesia emas yang katanya di 2045. Terima kasih. Oke, baik. Silakan. Kita persilakan ke Pak Mahfud terlebih dahulu untuk menanggapi, menjawab pertanyaan. Ya, Eka Febriansyah dari Universitas Pajajaran. Itu sama dengan saya loh. Saya tuh dulu dari desa, terus nggak mau pulang, tetap di kota. Karena di desa lapangan kerja yang cocok dengan ijazah saya tuh belum ada. Oleh sebab itu kita punya program untuk pendidikan di pedesaan itu dimajukan, diratakan, lebih diratakan. Bahkan kalau sejauh menyangkut pendidikan, kita malah akan membangun di situ tempat-tempat pelatihan, kemudian istilah membangun dari pinggiran yang selama ini dipakai itu akan kita lanjutkan. Bahkan pelayanan kesehatan kita juga sudah memprogramkan agar orang desa juga tidak selalu terancam oleh penyakit yang kemudian dia tidak mampu berobat. Kita akan membangun satu desa, satu puskesmas, dan satu tenaga kesehatan, satu nakes. Itu. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kesempatan untuk Gus Imin memberikan jawabannya. Ya, desa ini kekuatannya dahsyat karena jumlah penduduknya besar, potensinya besar. Salah satu yang paling pokok adalah pertanian. Pertanian problemnya masih klasik, petani dengan keterbatasan lahan, petani dengan ketidakmampuan mengakses permodalan yang bersih, yang tidak memberatkan. Petani yang tidak mampu mengendalikan pasar yang dikuasai oleh tengkulak, dan ketidakadaan pupuk. Satu-satunya cara, begitu saya sama Mas Anies menang terpilih lantik, pertama kali yang kita lakukan adalah datangin pabrik pupuk supaya terus kita cek kebutuhan pupuk dan produksi pupuk dalam negeri memenuhi target. Yang kedua, kita punya keadaan yang nyata yang tadi saya sampaikan. Pangan kita ngeri, bahaya ini. Kita impor, nanti kalau negara yang lain nggak mau ngimpor, bagaimana nasib pangan kita? Mau tidak mau harus ada proyek besar yang ditangani pemerintah sebagai proyek kemandirian pangan. Di situ petani untung, itu aja targetnya. Kalau petani untung, maka petani tugasnya berproduksi, difasilitasi pupuk yang memadai. Kemudian soal off-taker hasil pertanian, itu urusannya pemerintah. Pemerintah harus tanggung jawab. Caranya apa? Kita bisa fungsikan Bulog, kita bisa berdayakan BUMN untuk menjadi bagian dari off-taker yang membangun ekosistem. Nah, kalau pertanian untung, salah satu problem pertanian kita sekarang adalah kekurangan tenaga kerja. Bayangkan, orang cari kerja tapi pertanian kekurangan tenaga kerja. Karena memang nggak untung. Kita bikin untung petani, maka kaum muda akan menjadi bisnismen agroindustri. Oke, luar biasa. Sekali lagi. Itu wajib hukumnya, biar para petani nggak ke kota semuanya. Oke, saatnya kita mungkin juga menyapa yang bergabung juga melalui daring atau online. Saya ingin kita ke kawasan Timur Indonesia dulu deh, Timur Tengah ya. gitu Oke, ya. Timur Indonesia. Dari Unhas ada Ahmad Fauzan, silakan. Singkat pertanyaannya Fauzan untuk Pak Mahfud dan juga Gus Imin. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan dari Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa saat ini kami sedang berada dalam masa pemilihan atau masa kongres, Pak. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada calon yang menyempatkan hadir saat ini karena telah bersedia untuk dibedah alam pikir dan gagasannya. Tapi saya merasa agak kecewa karena formasi calon yang hadir saat ini tidak lengkap. Tapi tak apa, tetap kita bisa jalankan. Untuk pertanyaan saya singkat, Pak, di sektor kehutanan,
sektor kehutanan ini dulunya merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas. Akan tetapi dari tahun ke tahun, sektor kehutanan ini mengalami degradasi dan deforestasi. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Muhaimin Iskandar dan Prof. Mahfud, apa solusi konkret dari Bapak selain reboisasi, revitalisasi, dan penghijauan yang dapat kita lihat bahwa tidak ada dampak signifikan yang ditimbulkan, hanya menghabiskan anggaran mungkin begitu. Mungkin itu dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fauzan dari Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Gus Imin, kesempatan Anda untuk menanggapi pertama, silakan. Ya, hutan kita bukan hanya menjadi harapan ekonomi nasional kita atau solusi krisis iklim yang terjadi, tapi hutan kita diharapkan oleh tingkat global menjadi salah satu penyumbang oksigen terbesar di dunia. Bahkan pertemuan COP, pertemuan organisasi di bawah PBB menyangkut lingkungan hidup ini, memberi harapan dan siap memberi uang kepada Indonesia untuk menanamkan berbagai kerjasama yang diharapkan kontribusi oksigennya mengurangi panas global. Nah, sayangnya ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Dana-dana yang dijanjikan Amerika, yang dijanjikan Kanada, yang dijanjikan Eropa, yang dijanjikan negara-negara besar agar kebutuhan oksigen global itu terjadi, kita bisa ambil sebetulnya. Ini kreativitas kita kurang. Maka salah satu menyelamatkan hutan kita, karena anggaran kita juga terbatas, uang untuk forestrasi, penghutanan kembali juga terbatas. Mau nggak mau kita harus libatkan tingkat global. Karena mereka juga menunggu, mereka cemas sekali dengan pemanasan global ini. Di COP yang di Inggris beberapa waktu yang lalu, bahkan komitmen untuk mengeluarkan dana besar. Sayangnya kita belum follow up dengan baik. Di sisi yang lain, manajemen pengelolaan hutan. Ini kan gara-garanya lahan kita dikuasai oleh segelintir orang yang seenaknya gitu. Kita pingin, ini harus diambil alih. Kita ambil alih untuk satu tekad bahwa kita hutankan kembali. Kita jadikan ekonomi yang melibatkan rakyat, adat dan seterusnya. Karena sentralisme itu aja. Segelintir orang menguasai lahan, lahan itu ya nggak diurus. Oke, baik. Terima kasih Gus Imin. Saya kasih kesempatan Prof. Mahfud. Ya, saya kira standar ya, bahwa yang harus kita lakukan itu adalah reboisasi, penghutanan kembali. Tetapi memang yang menarik dari itu, kenapa itu harus dilakukan dan kenapa itu menjadi penting. Karena sekarang itu HPH, distribusi HPH itu sungguh tidak merata. Sekelompok kecil orang tuh menguasai ratusan ribu atau jutaan hektar gitu, dan pertanggungjawabannya tidak jelas dan tampak kolutif, karena ini tampak ini kok hanya perusahaan tertentu yang dapat, yang sana berusaha tidak dapat ya, yang satunya lagi susah gitu. Sehingga yang harus kita lakukan pertama nanti untuk bidang kehutanan itu penataan kembali. Penataan kembali HPH. Ya, hak pengelolaan hutan itu harus ditata kembali, diratakan dan diperiksa kembali apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk itu sudah dipenuhi selama ini. Itu aja. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Prof. Mahfud. Kita akan lanjutkan 2 penanya lagi, tapi kita harus jeda sejenak menuju pemilu kembali saat lagi.
Masih bersama kami di Menuju Pemilu, langsung saja kita ajak audiens di studio dan juga pemirsa di tanah air untuk bergabung dengan mahasiswa kita ke Udayana. Ya, ada Padma Negara. Silakan, waktu dan kesempatan Anda secara singkat kepada para calon wakil presiden. Baik, terima kasih. Selamat malam para calon wakil presiden dan juga saya ingin pertama menyapa Mas Gibran tidak hadir karena debat itu tidak bisa diwakili oleh artificial intelligence itu pertama Mas Gibran. Oke, baik. Kemarin itu Kemendikbud merilis hasil survei dari BISAR itu Indonesia sangat turun drastis dari tahun 2018 dan juga ini konteks wakil presiden ya gitu. Waktu kemarin sempat Wapres kita Maruf Amin merilis data bahwasanya hanya 6% pendidikan tinggi ditempuh oleh generasi muda kita gitu. Kita singkat saja izin bertanya karena durasi gitu. Menurut pandangan saya hari ini Menteri Pendidikan itu gagal memutuskan pendidikan ini. Ingin bertanya kepada kedua cawapres bagaimana kriteria calon Menteri Pendidikan akan dipilih ke depannya dan juga seperti apa arahnya. Apakah memperbaiki ataupun malah rusak? Baik, ditangkap pertanyaannya. Bagaimana calon kriteria Menteri Pendidikan? Kriteria Menteri Pendidikan untuk Indonesia di kabinetnya Pak Mahfud dan juga Pak Mahfud terlebih dahulu. Ya, Menteri Pendidikan menurut saya lebih cenderung agar Menteri Pendidikan ini juga dijabat oleh seorang akademisi yang luar biasa, yang akademisi tulen. Karena selama ini juga bagus kalau dari akademisi lebih tertata, lebih terarah, dan saya kira jiwa yang muncul di setiap lembaga pendidikan itu akan lebih bagus. Saya bukan menganggap bahwa misalnya Menteri Pendidikan yang terlalu berorientasi pada profesionalitas di dalam usaha, bisnis dan juga bukan itu bukan jelek, itu penting juga. Tapi yang begitu kan bisa ada dirjennya, bisa ini. Tapi saya ingin Menteri Pendidikan itu yang memenuhi syarat-syarat akademik yang mumpuni, karena dia mengatur atau menangani lembaga pendidikan mulai dari yang paling bawah sampai paling atas, sedangkan ke sampingnya berbagai jenis keahlian juga ada. Sehingga dia tinggal memanage aja sebenarnya. Gitu aja. Baik, terima kasih Prof. Mahfud. Ke Gus Imin. Silakan Gus Imin. Ya, kalau saya sih bikin Menteri Pendidikan itu ya minimal seperti Mas Anies Baswedan lah gitu. Punya pengalaman, bergerak di dunia akademik, tapi punya inovasi. Anies Baswedan jadi menteri kan karena dia punya inovasi. Indonesia mengajar, inovasi turun tangan. Jadi akademisi, pengalaman, dan punya inovasi-inovasi yang tepat karena tantangan kita begitu berat untuk bersaing dengan negara-negara lain. Oke, baik. Terakhir ini penanya terakhir dari Universitas Erlangga. Saya persilakan Anang Jazuli. Anang Jazuli. Pertanyaannya singkat dan padat ya. Baik, terima kasih. Salam kenal, saya Anang dari BEM Unair. Salam hormat untuk Prof. Mahfud dan juga Gus Imin. Pertanyaan saya sederhana, mungkin jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi seperti apa yang akan diberikan oleh Pak Mahfud dan juga Gus Imin kepada kita anak muda, kita mahasiswa, sehingga tidak mudah terjadi represivitas di antara kita, tidak mudah terjadi penyerangan cyber. Apakah Cak Imin dan Pak Mahfud akan terjun langsung mendengar mereka atau aktif bersosial media, atau justru harus melalui forum-forum resmi seperti audiens dan sebagainya? Jaminannya seperti apa untuk kita anak muda untuk bersuara dan mengekspresikan? Terima kasih. Jaminan. Baik, silakan langsung ditanggapi. Gus Imin terlebih dahulu. Ya, paling prinsip dari demokrasi itu kan dibutuhkan untuk apa sih? Untuk memberikan kebebasan penuh. Kebebasan itu untuk apa sih? Untuk syarat munculnya inovasi, kreativitas, kecerdasan. Nggak akan muncul lahir generasi yang cerdas tanpa ada kebebasan. Nah, syarat kebebasan itu dijamin oleh undang-undang. Dijamin dengan prinsip demokrasi. Bersamaan di depan hukum dan perundang-undangan. Karena itu semua undang-undang yang menghambat kebebasan harus direview dan direvisi untuk diperbaiki. Yang kedua, prinsip yang kedua yang lebih penting dari sekedar undang-undang apa? Pemerintah, pejabat, penguasa harus memahami kritik itu vitamin untuk mencari jalan keluar. Tidak boleh alergi kritik. Kalau ada pejabat, pemerintah, penguasa alergi kritik itu tanda-tanda
tanda-tanda kiamatnya demokrasi. Oke, baik. Ini penting dicatat ini ya, tanggal ini. Besok-besok boleh kritik Gus Imin. Jangan khawatir, bebas ya. Silakan Prof tanggapi. Ya, salah satu substansi penting dari konstitusi itu adalah menjamin kebebasan. Ya. Kita membangun negara merdeka berdasar konstitusi itu untuk menjamin kebebasan. Tetapi memang ada kalanya kebebasan itu menjadi liar. Oleh sebab itu ada adagium, demokrasi dengan kebebasan yang berlebihan bisa menghancurkan suatu negara, ya, dengan berbagai hoax yang kemudian masif. Tetapi kalau hukum terlalu represif terhadap kebebasan, maka juga akan menghambat hak-hak rakyat untuk menyatakan pendapatnya. Oleh sebab itu yang selalu saya katakan itu sebenarnya antara demokrasi dan nomokrasi, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat itu harus ditata sedemikian rupa agar ini berjalan seimbang. Nah, ini yang sedang kita tata, dan baru pekan lalu kita mengubah atau merevisi undang-undang tentang ITE karena itu dianggap menghambat kebebasan. Kita revisi, tentu pasti ada kritik. Sesudah itu ya kita revisi lagi. Itu kan bisa aja. Hukum itu kan berubah sesuai dengan perubahan masyarakatnya. Ya, baik. Itu. Terima kasih Prof Mahfud. Oke, ini saya kasih kesempatan panelis singkat-singkat untuk menanggapi Singkat ini saja. dari Bung Ege dulu. Singkat itu yang pertama, terima kasih karena ini ada sesuatu yang kita sadari bahwa menjadi cawapres itu ternyata nggak mudah ya. Ini karena cara-cara menyampaikan jawaban tadi menurut saya luar biasa. Dan terima kasih juga Raffi dan seluruh BEM, Haikal, Gilbran, tadi Anang, Ahmad Fauzan dan semua yang hadir sudah mewakili apa yang perlu disampaikan oleh anak muda. Saya cuma mau mengatakan dengan algoritma, kemudian affiliate marketing, affiliate networking itu, mudah-mudahan anak muda ini mengingat pendidikan ya. Kita itu kan 58% tamatan SD, kemudian SMP-nya 14%, SMA-nya 21% misalnya. Mudah-mudahan kita tuh bisa tidak hanya menjadi pasar atau menjadi penyampai pesan-pesan dan produk-produk dari luar negeri gitu. Jadi apa yang disampaikan Raffi tadi menjadi sangat penting. Terima kasih Cak Imin, terima kasih Prof Mahfud. Ya. Terakhir Raffi, singkat tanggapannya. Ya, kalau saya sabar pengen nunggu debat capresnya ini pasti lebih seru lagi. Baik. Jadi terima kasih Cak Imin, terima kasih Pak Mahfud. Mudah-mudahan pesan dari saya dan saya mewakili semua seluruh masyarakat Indonesia, siapa yang terpilih amanah. Amin. Amin. Baik. Oke, terakhir kami akan berikan kesempatan kepada Gus Imin dan Prof Mahfud untuk berorasi 1 menit masing-masing. Durasi 1 menit kita menggunakan waktu. Kita mulai dari Pak Mahfud terlebih dahulu. Silakan, 1 menit waktunya. Saudara sekalian, di awal acara ini saya tadi mengatakan bahwa orang yang membutakan diri terhadap politik itu bisa menjadi korban politik. Mengapa? Pemerintah itu tetap harus ada. Anda memilih atau tidak memilih, itu pemerintah akan ada, lahir dari orang-orang yang memilih. Nah, oleh sebab itu kalau orang tidak memilih, tentu nanti dia membuat keputusan-keputusan yang merugikan orang-orang yang tidak memilih. Oleh sebab itu gunakan hak pilih Anda di dalam pemilu agar Anda tidak menjadi korban keputusan penguasa baru yang nantinya akan mengikat orang yang memilih maupun orang yang tidak memilih. Orang memilih atau tidak memilih itu terikat terhadap keputusan-keputusan orang yang menang di dalam pemilu. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Ya, Gus Imin silakan. 1 menit. Durasi Anda. Ya, senang sekali malam hari ini hostnya pakai baju hijau. Karena ke depan kita harus membangun green jobs, membangun green economy, membangun green industry agar kita semua aman dan masa depan kaum muda terjaga. Yang kedua, mau tidak mau di depan mata kita ini kaum muda besar sekali, jumlahnya adalah kekuatan dan energi. Mau nggak mau negara harus investasi. Keluarkan anggaran sekuat-kuatnya, ambil dari tambang sebanyak-banyaknya, beri ruang seluas-luasnya untuk kaum muda tampil, berkreasi, buka pasar di global, kasih kerjaan sebanyak-banyaknya, industrialisasi dibangun. Kalau yang mau bisnis, beri modal semudah-mudahnya, semurah-murahnya.
yang paling problem itu kan bunga bank. Kita harus olah bagaimana caranya untuk kaum muda. Baik. Kalau yang menggunakan bank mendapatkan bunga yang seringan-ringannya kalau perlu tanpa bunga. Oke, baik. Terima kasih Gus Imin, Tepuk terima tangan kasih. yang meriah sekali lagi Pak untuk Mahfud. kedua cawapres kita. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Mahfud, terima kasih Gus Imin, terima kasih, dan juga Bung Ege, Mas Raffi, terima Raffi kasih Ahmad, sudah terima kasih. hadir. Teman-teman yang hadir di studio juga terima kasih sudah bergabung, dan dari Zoom juga sudah bergabung bersama kita. Dan akhirnya saya Dwi Anggia, Saya Arif Fadil, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi. sampai jumpa.